Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Mira Azhara, inilah berita utama edisi kali ini. Logistik pemilu tahap 1 lengkap diterima KPU Kota Semarang. Semburan lumpur bercampur gas muncul dari rumah warga. PLN salurkan bantuan air bersih pada warga terdampak kekeringan. Pemirsa, inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya kami awali dari Kota Semarang. Logistik pemilu tahap 1 lengkap diterima KPU Kota Semarang. Logistik pemilu tersebut diantaranya bilik suara, kotak suara, tinta, segel plastik, dan segel stiker yang saat ini disimpan di gudang KPU Kota Semarang di kawasan Industri Candi. 2 bulan jelang pelaksanaan pencoblosan pada pemilu 2024, tanggal 14 Februari 2024 nanti, KPU Kota Semarang telah menerima seluruh kebutuhan logistik pemilu tahap pertama. Setelah bilik suara, kotak suara, dan tinta, Kamis siang KPU menerima kertas segel yang diterima terakhir di tahap pertama. Jumlahnya yakni mencapai 120.796 segel plastik, dan 446.374 segel stiker. Kedatangan segel pemilu tersebut diantar langsung dengan menggunakan truk box milik PT Pos Indonesia dan diterima langsung oleh Ketua KPU Kota Semarang dan disaksikan Bawaslu Kota Semarang serta aparat keamanan. Setelah diterima, segel langsung disimpan di gudang KPU Kota Semarang di kawasan Industri Candi. Menurut Ketua KPU Kota Semarang, Henry Cassandra Gultom, diterimanya segel pemilu tersebut menjadikan semua kebutuhan logistik pemilu tahap pertama telah selesai dan lengkap. Nantinya semua logistik pemilu akan dibagi sesuai kebutuhan di setiap daerah pemilihan sebelum nantinya didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Untuk selanjutnya, KPU Kota Semarang akan menunggu pengiriman logistik pemilu tahap 2 yang berupa surat suara. 6.374 keping. Jadi ini itu kan segel, ya kan ada segel plastik, ada segel yang untuk nutupin lubang gitu, nutupin apa namanya dari sampul itu kan ada di segel gitu. Nah, ini untuk 4.646 TPS. Ada segel plastik juga, sudah tunjukin juga ke teman-teman, segel ini udah. Jadi kita hampir sudah semua logistiknya untuk tahap 1. Nanti yang tahap 2 itu kan ada surat suara, formulir, nah itu nanti mulai awal Desember sampai awal Januari nanti datangnya bertahap. Logistik pemilu tahap pertama sendiri diantaranya bilik suara, kotak suara, tinta, alat coblos, tanda pengenal, dan alat tulis kantor atau ATK. Sementara untuk logistik pemilu tahap 2 diperkirakan akan diterima mulai pertengahan Desember tahun 2023 hingga awal Januari tahun 2024. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Pemberantasan kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Semarang salah satunya dilakukan dengan pengembangan nyamuk Wolbachia. Masyarakat yang dilibatkan sebagai peternak Wolbachia pun mengaku senang meskipun awalnya mereka takut. Kota Semarang menjadi salah satu dari 5 kabupaten kota di Indonesia yang terpilih sebagai wilayah proyek percontohan untuk penanggulangan DBD dengan metode Wolbachia. Dalam program yang diberi nama Wolbachia Ing Kota Semarang atau Wingko Semarang tersebut, masyarakat dilibatkan dengan cara diminta beternak nyamuk berwolbachia di lingkungannya. Salah satu pengembangan Wolbachia yakni di Kelurahan Nongko Sawit, Kecamatan Gunung Pati. Dengan menggunakan media ember kecil, ratusan jentik nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia dikembangkan. Adapun cara kerja nyamuk Wolbachia, yakni bakteri Wolbachia disuntikkan di dalam telur-telur nyamuk Aedes aegypti. Telur tersebut akan menjadi jentik dan pupa hingga akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan keluar dari lubang ember dan akan kawin dengan nyamuk lokal, di mana nyamuk lokal ini membawa virus dengue penyebab demam berdarah. Jika nyamuk berwolbachia jantan kawin dengan Aedes aegypti betina, maka virus pada nyamuk betina akan terblok. Apabila nyamuk berwolbachia betina kawin dengan nyamuk jantan yang tidak berwolbachia, semua telurnya akan mengandung wolbachia.
Dengan cara itu, virus dengue dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti akan mati dan tidak bisa lagi menular ke manusia. Epidemiolog Kesehatan UPTD Puskesmas Gunung Pati, Hendri Haryanto mengatakan, nyamuk Wolbachia sudah disebar di setiap RW di Kecamatan Gunung Pati sejak 21 November 2023 kemarin. Nyamuk Wolbachia akan berjalan maksimal 6 bulan setelah penyebarannya. Teknologi ini merupakan teknologi yang bersumber dalam bakteri Wolbachia. Kita ketahui sendiri bakteri Wolbachia ini sudah ada di lingkungan sekitar kita, contohnya di lalat buah atau serangga yang lain. Nah, kemudian bakteri Wolbachia ini disuntikan di dalam telur nyamuk Aedes aegypti lokal kita, sehingga nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini kita ternakkan di Kecamatan Gunung Pati. Nyamuk dewasa inilah nanti akan dikawinkan dengan nyamuk lokal kita, di mana nyamuk lokal ini adalah pembawa virus dengue, penyebab demam berdarah. Kalau untuk yang nyamuk Wolbachia ini, dia mengandung bakteri Wolbachia, nanti akan kemudian menekan replikasi di virus dengue hingga akhirnya di tubuh nyamuk tersebut tidak ada yang namanya virus dengue. Sementara itu, kader PKK Kelurahan Nongko Sawit, Siti Masalatul, mengaku senang dengan adanya nyamuk Wolbachia tersebut. Meski awalnya warga takut, namun setelah mendapat penjelasan melalui sosialisasi, warga akhirnya dapat menerima dan berharap wilayahnya terbebas dari nyamuk Wolbachia. Awalnya sih pada kan belum tahu, belum ada sosialisasi. Setelah ada sosialisasi, mereka juga pada akhirnya menerima lah, karena ini untuk menekan DP. Sudah pada menerima. Alhamdulillah kemarin dari 50 ember sudah pada tempatnya semua. Mereka pada menerima semuanya. Ya kalau harapannya zero, kalau yang taraf yang sekarang kan mudah-mudahan DB itu bisa ditekan lah, intinya kayak gitu kan. Jadi mudah-mudahan sudah tidak ada DB lagi kayak gitu. Untuk diketahui, di Kota Semarang sudah ada 3 kecamatan yang menyebar nyamuk Wolbachia, yakni Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, dan Kecamatan Gunung Pati. Rencananya di tahun 2024, penyebaran nyamuk Wolbachia bisa menyeluruh di 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Pemirsa, kabar Jawa Tengah akan lanjut dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya semburan lumpur bercampur gas muncul dari rumah warga. Tetaplah bersama kami. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Wong lulus sekolah malah domblang-domblong. Pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampuse biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu UDINUS, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. UDINUS berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar UDINUS Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. La Tulip Active Series, Flawless Press Powder, Flawless Natural with UV Protection. Shimmering touch for natural glow. Stay active, be beautiful with La Tulip Active Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pengen makan enak dan gak ribet? Leleku Bumbu punya solusinya. Dibuat dari lele segar yang berkualitas, diolah dengan bumbu yang ciamik, dijamin bikin ketagihan. Ada lembu mandi di kali. Leleku Bumbu enak sekali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Pemirsa, semburan lumpur bercampur gas mengemparkan warga Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak. Kemunculan semburan lumpur setinggi 2 meter tersebut membuat pemilik rumah terpaksa mengungsi ke tempat lain.
Semburan lumpur bercampur gas hingga Jumat siang masih terus terjadi di rumah milik Muhammad Soli, warga Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak. Warga sempat berupaya menutup semburan lumpur tersebut menggunakan ember dan kain. Namun lumpur masih terus menyembur dari dalam tanah. Pemilik rumah mengaku sebelum muncul semburan lumpur di salah satu kamar tidur rumahnya, sempat terdengar suara gemuruh. Kuatnya tekanan dari semburan lumpur tersebut sampai membuat keramik lantai meledak dan terlempar, serta membuat semburan hingga setinggi 2 meter. Sebelum kejadian, sebelum keramik ini meledak ini, ada suara gemuruh seperti ombak. Seperti ombak itu suaranya kenceng dari bawah lantai yang itu. Sebelumnya itu kan ada istri saya di sini. Terus bilang ke saya, terus saya lihat, terus saya evakuasi, ada kasur juga di sini, terus saya pindahkan kasurnya. Setelah selang 1 jam itu lantai keramik itu meledak. Ya, setelah itu terus keluar semburan lumpur sama tercium bau gas menyengat. Setelah mencium bau gas menyengat, saya terus langsung cari bantuan, di telepon sama damkar sama BPBD itu. Sementara itu, sejumlah petugas BPBD Kabupaten Demak mendatangi lokasi semburan untuk melakukan upaya penanganan sementara dan melakukan langkah penyelamatan pemilik rumah. Pihak BPBD juga mengambil sampel lumpur untuk dilaporkan ke Dinas ESDM untuk dilakukan pengecekan. Ya, ini sementara tadi diambil sampel lumpurnya, nanti kita uji lab. Nah, hasilnya seperti apa? Nanti kita menunggu hasil labnya, dan tadi saya perintah dari pimpinan untuk mengecek ke sini. Memang semalam sudah ada personel dari BPBD untuk mengecek kondisinya seperti apa, dan juga sudah di asesmen himbauan dari Bapak Kapolsek untuk menjauh dan tidak menyalakan api. Sementara itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas kepolisian setempat memasang polis line. Dari Demak, Tim Liputan TVku melaporkan. Pemirsa, baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan sebuah video seorang pemancing yang terjebak di sungai yang banjir. Lokasi kejadian tersebut terjadi di bawah Jembatan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Mengutip dari video yang diunggah oleh akun media sosial @ambarawacerita, memperlihatkan bahwa seorang remaja hanya berpegangan dengan sebongkah batu agar tidak hanyut dengan arus dari sungai yang deras. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut tidak bisa berbuat banyak. Banyak yang mengira bahwa sebelumnya arus dari sungai ini masih biasa saja. Namun karena turun hujan, membuat arusnya menjadi deras hingga banjir. Sebelumnya diketahui bahwa ada 2 orang yang memancing di sungai tersebut. Namun sebelum arusnya menjadi deras, salah satu remaja sudah menepi ke bantaran sungai sehingga menyisakan 1 orang yang terjebak karena terlambat untuk menepi. Selang beberapa waktu kemudian, remaja tersebut akhirnya dapat diselamatkan. Anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang dan tim BPBD dengan sigap menyelamatkan remaja tersebut. Dari Kabupaten Semarang, Tim Liputan TVku melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Di antaranya PLN salurkan bantuan air bersih pada warga terdampak kekeringan. Sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Meski sudah memasuki musim penghujan, namun masih ada beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Untuk itu, PLN melalui program PLN Peduli menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Payung, Kecamatan Bodeh, Pemalang. PLN Peduli berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat melalui BPBD memetakan titik-titik prioritas warga yang sangat membutuhkan bantuan air bersih ini. Total ada 7 kecamatan di Pemalang yang mendapatkan air bersih, yaitu Bodeh, Pulau Sari, Belik, Bantar Bolang, Watu Kumpul, Warung Pring, Randu Dongkal dengan 28 desa tersebar. Dengan kondisi kekeringan yang sangat luas, mereka membutuhkan sekitar 239 tangki air berkapasitas 5.000 liter. Bantuan air bersih dari PLN Peduli ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Pemalang. Ini adalah salah satu tanggung jawab sosial lingkungan atau TJSL dan salah satu cara kami mendekatkan diri kami kepada pelanggan. Mudah-mudahan dengan bantuan ini masyarakat bisa terbantu dari bencana kekeringan dan semoga cuaca segera membaik dan air segera mengalir. Untuk hari ini disalurkan sebanyak 2 mobil tangki kapasitas 5 liter di Desa Payung. Bantuan air bersih secara simbolis dilaksanakan di Desa Payung, Kecamatan Bodeh. Ya, secara umum terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Pemalang, terutama Pak Bupati yang sudah memperhatikan warganya di wilayah Bodeh ini, khususnya di Desa Payung, melalui OPD BPBD bekerja sama dengan BDAM, kemudian dari PLN juga melalui CSR-nya. Saya ucapkan terima kasih. Bantuan air bersih ini diberikan secara bertahap mengingat beberapa titik desa di 7 kecamatan tersebut memiliki kesulitan jangkauan medan yang bervariasi, yang mengharuskan pendistribusiannya tidak dilakukan bersamaan. Terima kasih sekali sebelumnya kami kepada PLN Peduli yang telah menyalurkan air bersih ke wilayah Kabupaten Pemalang, khususnya di wilayah Tunggung serta wilayah Tengah. Dari jumlah 28 desa yang terdampak kekeringan meliputi 7 kecamatan. Dari Pemalang, Restu Indah melaporkan. Pemirsa, Jawa Tengah memiliki bentangan alam berupa gunung yang mempesona, salah satunya Gunung Andong. Gunung Andong menjadi favorit bagi pendaki pemula karena tidak terlalu tinggi dibandingkan gunung terkenal lainnya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Mira Azahra dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy, sampai jumpa. Gunung Andong terletak di Desa Ngablak dan Telogorjo Grabak, Kabupaten Magelang. Meski Gunung Andong masih memiliki aktivitas magma vulkanik aktif, gunung ini aman didaki meski berstatus pemula. Sejak tahun 2012, banyak wisatawan yang melakukan pendakian di gunung ini. Banyak pendaki dari golongan anak muda yang penasaran dan memiliki ketertarikan untuk mendaki.
Gunung Andong sendiri memiliki ketinggian 1.726 mdpl. Selain itu, Gunung Andong menawarkan pesona landscape yang indah. Bagi pendaki pemula, Gunung Andong dapat dijadikan pilihan untuk mendaki. Selain jalurnya yang mudah diakses, jarak tempuhnya hanya sekitar 1,5 hingga 2 jam saja. Untuk menuju puncak Gunung Andong, pendaki dapat memilih jalur pendakian yaitu via Sawit, via Pendem, via Gugik, dan via Temu yang berada di Kecamatan Ngablak, Magelang. Bagaimana? Tertarik untuk mendaki? Namun tetap waspada dan hati-hati ya jika mendaki di musim penghujan. Dari Kabupaten Magelang, Tim Liputan TVku melaporkan.